Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang membawa cahaya kebenaran dan rahmat bagi seluruh alam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sahabat Sunda Pajajaran, mari kita simak baik-baik cerita berikut dengan saksama, asal tidak gagal paham. Di lereng Gunung Galunggung yang berkabut, seorang kakek tua berjubah putih tampak menatap ke arah barat sambil membisikkan tembang lawas. Dialah Ki Wiramanggala, satu dari sedikit penjaga naskah kuno di Padepokan Karangpitu. Tangannya menggenggam lempir daun lontar bertuliskan aksara Jawa kuno. Konon bagian dari ramalan legendaris Dewa Ruci yang memuat nubuat Semar tentang kemunculan sosok penyelamat yang akan datang dari Pasundan, Ratu Adil. Ramalan itu menyebut bahwa di masa kacau ketika rakyat terombang-ambing oleh tipu daya kekuasaan, akan muncul seorang tokoh yang berani berkata jujur, dekat dengan wong cilik, dan ditandai oleh simbol-simbol alam. Sosok itu disebutkan akan memiliki mata elang, tangan ulas asih, dan lidah waringin. Beberapa hari belakangan, jagat maya dan para pengkaji budaya geger. Sebuah cuplikan video memperlihatkan Kang Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta dan tokoh Sunda yang dikenal dengan gaya blusukannya, sedang memberi wejangan di sebuah desa terpencil. Dalam video itu, seekor elang tiba-tiba mendarat di pundaknya dan seorang nenek yang menyaksikan kejadian itu langsung sujud sambil berseru, "Ratu Adil tesumping!" Spekulasi pun meluas. Seorang budayawan dari Universitas Padjadjaran, Profesor Rukmana, menyatakan bahwa fenomena ini bukan sekedar kebetulan. Simbol-simbol dalam ramalan Semar sangat cocok. Kang Deddy punya darah leluhur dari garis Ki Sundasari dan dia satu-satunya tokoh yang diterima oleh masyarakat adat dan modern secara bersamaan, ujarnya dalam sebuah wawancara. Namun tidak semua pihak setuju. Para skeptis menuding ini bagian dari pencitraan politik menjelang pemilu. Beberapa bahkan menuding rekayasa spiritual sedang dimainkan. Tapi semakin ditekan, aura misterius di sekitar Kang Deddy justru makin menguat. Ia menghindari pembicaraan soal Ratu Adil, namun sering terlihat melamun di bawah pohon waringin sambil menulis catatan pribadi di buku tua berbahasa Sunda kuno. Tak hanya itu, laporan dari penjuru Nusantara menyebut adanya gerakan bawah tanah yang menyebut diri mereka Paguyuban Waringin Sakti yang menyebarkan pesan-pesan moral berbasis ajaran leluhur dan menyatakan bahwa sang pemegang kunci sudah muncul. Malam itu langit Jawa Barat memerah dan angin menghembus dari utara dengan aroma kemenyan dan tanah basah. Di Padepokan Karangpitu, Ki Wiramanggala membuka satu golongan terakhir yang hanya boleh dibaca saat tanda ketiga telah muncul. Saat matahari terbit dari balik Gunung Burangrang, Kang Deddy telah berada di sebuah dusun terpencil bernama Cisempur, tempat di mana jalan setapak masih melumpur dan sinyal telepon nyaris tak ada. Ia datang tanpa pengawalan, hanya ditemani sopir dan dua orang sahabat lamanya dari masa kecil. Anak-anak kecil yang sedang bermain layangan menghampiri. Mereka tahu A.A. Deddy selalu datang membawa sesuatu, entah cerita, entah harapan. Di salah satu rumah panggung yang hampir roboh tinggal Mak Emah, janda renta yang hidup sendiri tanpa anak. Sudah 2 bulan terakhir atap rumahnya bocor parah. Ketika hujan, ia tidur di bawah meja kecil dengan alas tikar anyaman. Tanpa banyak bicara, Kang Deddy membuka baju safari hitamnya dan langsung membantu membetulkan atap bersama warga. Ia menolak ketika seorang warga mengendak memayunginya dari matahari. "Saya bukan raja. Kalau saya tidak bisa merasakan panasnya matahari, bagaimana saya bisa mengerti lelahmu?" Usai pekerjaan selesai, ia duduk di balai-balai bambu, membuka kotak kecil dari tas lusuhnya, lalu mengeluarkan benda yang membuat Mak Emah menangis. Sepasang sandal kulit dan kain sarung batik tulis. "Dulu ibu saya suka bikin sarung seperti ini." Saya teringat beliau waktu lihat Mak Emah. Setiap desa yang ia kunjungi seperti mendapatkan secercah cahaya. Tak ada janji politik, tak ada spanduk, tak ada pengarah suara. Hanya percakapan, sentuhan tangan, dan tatapan mata yang hangat. Seorang petani bernama Mang Ujuk pernah berkata sambil terisak, "A.A. Deddy itu kalau bicara seperti Semar, bisa bikin perut kenyang meski cuma dengar suaranya." Cerita tentang Kang Deddy yang membantu warga membangun jembatan bambu tanpa anggaran pemerintah menyebar cepat. Bahkan ketika seorang anak sekolah kedapatan tidak bisa membayar SPP, ia menuliskan sendiri surat permohonan ke kepala sekolah, lalu menyisipkan uang dalam amplop dengan catatan kecil bertuliskan, "Jangan bilang ini dari saya, ini dari langit lewat tangan manusia."
Namun tak semua melihat kebaikan itu dengan mata jernih. Di balik tembok-tembok kekuasaan, beberapa tokoh merasa risau, terlalu dicintai rakyat tapi tidak bisa dikendalikan, bisik salah satu penguasa lama. Mereka mulai menyusun rencana diam-diam sebab mereka tahu kekuatan sejati bukan pada jabatan, melainkan pada kepercayaan. Sementara itu di malam hari, Kang Deddy terus menulis di buku tuanya. Ia menuliskan nama-nama orang kecil yang ia temui hari itu bukan untuk arsip, tapi untuk didoakan. Dan tanpa ia sadari, seorang bocah laki-laki dari desa Wanasari mulai menyalin cara berjalan, cara berbicara, bahkan caranya memperbaiki sepatu sobek. Ia berkata kepada ibunya, "Bu, kalau Ayah Deddy bisa jadi orang baik dan didengar banyak orang, aku juga bisa." Iya, dan di kejauhan awan perlahan membentuk bayangan wajah Semar di langit senja. Angin berbisik pelan membawa suara dari zaman yang nyaris dilupakan. Ratu Adil bukanlah yang menguasai rakyat, tapi yang merawat luka-luka mereka dengan tangan kosong di pusat kota. Di ruang rapat bertirai tebal milik sebuah partai besar, suasana memanas. Seorang pria berkumis tipis memukul meja sambil berkata dengan nada geram, "Dia tidak punya partai, tidak punya dana besar, tapi nama dan wajahnya muncul di setiap doa orang kampung. Ini lebih berbahaya daripada kandila manapun." Para elit yang hadir mulai melihat sosok Kang Deddy bukan lagi sekedar tokoh lokal atau ex-bupati eksentrik. Ia telah menjadi simbol, dan simbol adalah sesuatu yang tidak bisa dikalahkan dengan iklan atau survei rekayasa. Sementara itu, Kang Deddy berada di sebuah desa pesisir yang terancam abrasi. Ia berdiri bersama nelayan-nelayan tua mencangkul tanah untuk menanam pohon bakau. Saat seorang anak kecil bertanya mengapa ia repot-repot melakukan itu, Kang Deddy menjengukah dan di tengah sibukannya muncul kejadian aneh. Seorang ibu hamil dari desa terpencil mengaku bermimpi didatangi Semar yang berkata, "Anakmu akan lahir di malam, Ratu Adil memeluk rakyatnya." Kabar itu menyebar cepat, dan orang-orang mulai menyebut bayi itu sebagai anak langit. Namun, semakin besar gelombang harapan dari rakyat kecil, semakin besar pula gelombang ketakutan dari mereka yang merasa tak lagi dibutuhkan. Beberapa media nasional mulai menggoreng narasi bahwa Kang Deddy terlibat jaringan mistik, menyebutnya pemimpin kudus raja, bahkan melunaknya menggunakan ilmu pengasihan untuk menarik simpati. Tapi semua fitnah itu tidak membekas di hati rakyat. Sebaliknya, mereka semakin melindunginya. Di sebuah malam yang sunyi di desa Kutanyale, Kang Deddy mendapati puluhan warga diam-diam membangun kembali rumah seorang duda tua yang ambruk diterpa hujan. Ketika ditanya siapa yang menyuruh, mereka hanya menjawab, "Kami cuma menyuruh A.A. Dadi, kalau dia bisa tanpa perintah, kami pun bisa." Salah satu kejadian yang membuat publik terdial adalah ketika Kang Deddy tiba-tiba mengunjungi penjara daerah dan meminta bertemu dengan napi yang dulu pernah mencuri sepedanya semasa kecil. Ia duduk bersama peri itu, menyalaminya dan berkata, "Saya sudah lama memaafkan, sekarang tinggal kamu maafkan dirimu sendiri." Momen itu terekam diam-diam dan viral. Bahkan para petugas pun menunduk haru. Di luar penjara, seorang wartawan senior berkata, "Saya kira dia cuma tokoh lokal, tapi ini bukan politisi, ini pemimpin sejati." Namun di balik semua itu, di ruang bawah tanah Gedung Tower di Jakarta, sekelompok orang bersorban hitam dan berjubah gelap berkumpul. Mereka adalah sisa-sisa perkumpulan yang dulu percaya bahwa ramalan Ratu Adil hanya mitos, tapi sekarang mereka gentar. Pemimpin mereka berkata, "Jika ini benar, jika Semar telah membisikkan namanya pada langit, maka waktu kita tinggal sedikit. Kita harus menghentikannya sebelum tanda terakhir muncul." Dan tanda terakhir itu belum ada yang tahu wujudnya. Tapi konon hanya bisa muncul ketika rakyat serempak berkata dalam satu suara, "Kami tidak butuh recam, kami sudah punya pelayan." Di malam yang hening, Kang Deddy berdiri di bawah pohon randu menatap langit berbintang. Seekor burung hantu kembali bertengger di bahunya dan ia hanya bergumam, "Kalau aku harus jadi Ratu Adil, biarkan aku tetap memakai sandal jepit agar aku ingat jalan pelumpur yang pernah kelewati." Hari itu, langit di atas tanah Sunda tampak tak biasa. Awan menggulung membentuk pusaran, sementara di bawahnya ribuan rakyat dari berbagai pelosok berkumpul di sebuah lapangan luas yang dulunya hanya ladang kosong. Tak ada panggung megah, tak ada pengeras suara, tak ada bendera partai. Di tengah kerumunan berdiri seorang pria sederhana mengenakan baju hitam polos, celana longgar dan sandal jepit. Kang Deddy Mulyadi. Tidak banyak bicara, ia hanya mendengarkan. Kepada para petani yang menangis karena gagal panen, kepada janda yang dianiaya keadilan, kepada anak muda yang kehilangan arah. Lalu datanglah seorang anak kecil meluk kakinya dan berkata, "Kalau Bapak pergi, siapa yang akan dengar suara kami?" Kang Deddy menunduk memeluk anak itu dan berkata, "Pelan-pelan, kalian harus belajar mendengar satu sama lain, karena Ratu Adil bukan satu orang. Ratu Adil adalah kita semua yang mau saling menjaga, saling membela." Di saat yang sama, kabar mengejutkan datang dari pusat kekuasaan. Skandal besar terungkap, membuka kedok jaringan korupsi yang selama ini bersembunyi di balik simbol-simbol negara. Rakyat murka, tapi mereka tidak lagi menuntut balas. Mereka mulai bekerja sama membangun desanya sendiri, memperbaiki sekolah, menghidupkan pasar tradisional, dan
tanpa dinobatkan, tanpa pemilu, dan tanpa gelar. Kang Lidi telah menjadi sesuatu yang lebih daripada sekedar pemimpin. Ia menjadi cermin bagi rakyat untuk melihat kekuatan sejatinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, ia mundur dari semua jabatan publik. Ia kembali ke desa, membuka perpustakaan bambu, dan mengajarkan anak-anak menulis aksara sunnah dari menanam pohon. Tak ada media yang meliput, tak ada penghargaan, tapi setiap malam suara gamelan lembut terdengar dari rumahnya, seolah Semar tengah tersenyum di antara bayang-bayang pohon waringin. Pesan moral untuk pemirsa, seorang pemimpin sejati tidak dilahirkan oleh suara terbanyak, tapi oleh kesediaannya untuk berjalan bersama rakyat yang paling sunyi. Ratu adil bukan soal tahta, tapi tenang keberanian untuk jujur, rendah hati, dan melayani tanpa pamrih. Dan dalam dunia yang sering menyembah kekuasaan, kadang yang paling dibutuhkan hanyalah satu orang yang berani menolak menjadi raja dan memilih menjadi pelayan. Sahabat Senap Jajaran, jika Anda menyukai kisah-kisah penuh hikmah, syarat makna, dan diselimuti nuansa mistik Nusantara yang menggetarkan hati, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe channel ini agar kita bisa terus menelusuri jejak-jejak gaib, rahasia tanah leluhur, dan pesan-pesan spiritual yang tersembunyi di balik zaman sejaman. Mari bersama kita jaga kearifan lokal, lestarikan budaya, dan perkuat iman melalui kisah-kisah yang tak hanya